Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Halo, selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Putri Kayanti dengan NIM 191308107 dari Prodi Kimia semester 5 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai LKM 2, yaitu masih tentang pengantar metabolisme. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu mengenai penjelasan dan contoh dari metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah suatu proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan yaitu katabolisme maupun reaksi pembentukan anabolisme. Contohnya yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim petialin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3-9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi lambung. Kemudian, makanan tersebut akan masuk ke dalam duodendum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati ke darah. Pertanyaan nomor 2, yaitu karbohidrat sendiri tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sifatnya setelah dicerna usus, karbohidrat akan diserap oleh usus halus. Bentuk karbohidrat yang diserap oleh dinding usus halus tersebut adalah monosakarida yang kemudian sebagian besar dibawa oleh aliran darah menuju hati ketika sebagian yang lain dibawa ke sel jaringan tertentu untuk mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Gambarkan tahap-tahap metabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang banyak tersusun oleh unsur-unsur karbon. Unsur yang terdapat dalam karbohidrat adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati, dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis, menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi karbon dioksida dan menjadi air, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme, menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yaitu sebagai berikut. Ada hormon insulin, dihasilkan oleh pankreas berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah, dan hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal berfungsi untuk menaikkan. Pertanyaan nomor 3, yaitu mengenai perbedaan antara glikogenesis dan glikolisis.
Perbedaan utamanya yaitu glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen, sedangkan glikolisis adalah proses pemecahan glikogen. Pertanyaan nomor 4 yaitu mengenai tuliskan dan jelaskan tahapan dalam proses pembentukan glikogen. Tahapan yang pertama yaitu fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat, dikatalisis oleh enzim glukokinase atau heksokinase. Berikutnya, glukosa 6-fosfat mengalami reaksi isomerasi menjadi glukosa 1-fosfat dikatalisis oleh enzim fosfoglukomutase. Glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat atau yang disebut dengan UDP menjadi uridin difosfat glukosa atau UDP glukosa, dikatalisis oleh enzim glukosa 1-fosfat uridyl transferase. UDP glukosa kemudian akan diikatkan pada rantai glikogen yang sudah ada, dikatalisis oleh enzim glikogen sintase. Dalam proses ini, atom C pertama dari UDP glukosa diikatkan ke atom C keempat yang ada pada rantai glikogen primer dan membentuk ikatan alfa-1,4 glikosidik. Berikutnya, enzim pembentuk cabang atau branching enzim akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang. 6 residu glukosa tersebut akan diikatkan pada atom C nomor 6 pada molekul glikogen primer. Penambahan glukosa terus berlangsung pada kedua cabang hingga semakin panjang cabang dan akan terbentuk dari cabang-cabang baru di berbagai lokasi. Glikogenesis akan berakhir apabila gula dalam darah telah mencapai kadar yang normal. Proses pembentukan glikogen melalui proses glikogenesis merupakan langkah penting dalam menjaga kadar gula dalam darah tetap normal. Ketidakmampuan tubuh untuk menjalankan glikogenesis dengan wajar dapat menimbulkan penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat menjadi penyakit yang berbahaya dan mematikan karena memicu berbagai komplikasi seperti stroke, kerusakan jaringan, dan kebutaan. Pertanyaan nomor 5, yaitu mengenai mengapa sianida dapat menghancurkan sistem pencernaan manusia sehingga manusia bisa keracunan. Karena setelah masuk ke dalam tubuh, maka ia akan langsung terserap dan diedarkan melalui pembuluh darah. Jika masih dalam jumlah kecil, masih bisa diubah menjadi bentuk tiosianat. Namun, jika dalam jumlah besar, paparannya akan mengakibatkan kematian. Karena sianida akan mengikat bagian sisi aktif enzim sitokrom oksidase sehingga mengakibatkan terhentinya metabolisme sel secara aerobik dan gangguan respirasi seluler. Berikutnya pertanyaan nomor 6 yaitu mengenai toksisitas oksigen dapat menimbulkan keracunan bagi tubuh manusia. Toksisitas oksigen dapat menimbulkan keracunan tubuh manusia karena toksisitas energi atau dapat juga disebut keracunan oksigen merupakan suatu keadaan yang memberikan dampak atau efek samping yang berbahaya akibat menghirup oksigen molekuler pada tingkat parsial. Pertanyaan nomor 7, yaitu mengenai apakah benar dehidrogenasi adalah sistem oksidasi biologi yang tidak melibatkan peran molekul oksigen. Berikan alasanmu. Menurut saya benar, karena dehidrogenasi merupakan sistem oksidasi yang tidak selalu melibatkan oksigen di dalamnya. Dehidrogenasi umumnya memiliki fungsi dalam pemindahan hidrogen dari substrat satu ke substrat lain dalam suatu rangkaian reaksi oksidasi dan reduksi yang terangkai. Pertanyaan nomor 8 yaitu mengenai jelaskan apakah komponen pada rantai respirasi tersusun untuk menurunkan potensial redoks. Rantai respirasi adalah rangkaian proses transfer elektron hidrogen pada bagian membran dalam mitokondria yang melibatkan sejumlah enzim. Komponen dalam rantai respirasi ini menghasilkan ion hidrogen yang dikeluarkan pada sisi luar mitokondria. Kemudian, beda potensial elektrokimia yang dihasilkan oleh distribusi asimetrik ion H+ digunakan untuk menjalankan mekanisme pembentukan ATP. Pada umumnya, membran dalam mitokondria bersifat impermeabel terhadap ion terutama pada proton, sehingga terkumpul pada sisi luar membran dan membentuk beda potensial elektrokimia pada kedua bagian yang terdiri atas potensial kimia dan potensial elektrik.
Beda potensial yang digunakan untuk menjalankan ATP sintase pada membran yang ketika terdapat Pi plus ADP akan membentuk ATP, sedangkan kompleks untuk membentuk ATP tersebar di dalam membran pada mitokondria. Subunit F1 melekat melalui suatu tangkai pada suatu kompleks protein membran yang disebut dengan F0. Proton akan melewati F0-F1 dengan membentuk ATP dari ADP dan Pi. Beda potensial elektrokimia yang terjadi akibat translokasi proton akan menghambat transport senyawa reduktor yang selanjutnya melalui rantai respirasi hingga proton akan masuk kembali melalui ATP sintase. Senyawa seperti dinitrofenol akan meningkatkan permeabilitas terhadap proton sehingga menurunkan potensial elektrokimia, serta aliran pendek ATP sintase dan pada akhirnya oksidasi akan berlangsung terus-menerus tanpa disertai dengan fosforilasi. Pertanyaan nomor 9 yaitu mengenai penjelasan glikolisis anaerob yang terjadi dalam tubuh manusia. Glikolisis anaerob yang terjadi dalam tubuh manusia yaitu yang pertama, glukosa difosforilasi membentuk glukos 6-fosfat beserta ADP oleh ATP dengan katalis enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase, yang mana isomerase ini melibatkan pengubahan aldus menjadi ketos. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi membentuk fruktosa 1,6-bifosfat dan ADP oleh ATP dengan enzim katalis yaitu difosfofruktokinase. Gliseraldehid 3-fosfat dapat digunakan pada jalur glikolisis yang menyebabkan dihidrodiseton fosfat dapat secara cepat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh tiosa fosfat isomerase dalam reaksi kesetimbangan. Gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3-bifosfat gliserat dengan katalis gliseraldehid 3-fosfat dihidrogenase yang menggunakan fosfat menjadi anorganik serta NAD. Produk lain yang dihasilkan adalah NADH, sedangkan energi untuk ini pembentukan ikatan fosfat berenergi tinggi bersumber dari oksidasi gugus aldehid pada gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian, ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3-bisfosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP sehingga menghasilkan 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat selanjutnya oleh fosfogliserat mutase diubah menjadi 2-fosfogliserat lewat perpindahan gugus fosfat pada molekul yang sama. Enolase mengkatalisis dehidrasi 2-fosfogliserat untuk membentuk fosfofenol pirufat atau PEP. Sehingga melalui reaksi ini dapat mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2-fosfogliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP. Hingga pada reaksi terakhir pirufat kinase mengkatalisis pemindahan gugus fosforil dari PEP ke ADP secara irreversibel untuk dapat membentuk ATP atau pirufat. Pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 10 mengenai pada gambar di bawah tuliskan enzim-enzim yang terlibat dalam masing-masing tahap. Untuk enzim yang pertama yaitu heksokinase, fosforilasi glukosa oleh ATP sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Untuk enzim yang kedua, fosfoglukosoimerase, penyusunan molekul glukosa terfosforilasi menjadi fruktosa terfosforilasi atau fruktosa 6-fosfat. Enzim yang ketiga, fosfofruktokinase, yaitu fosforilasi fruktosa 6-fosfat oleh ATP sehingga menghasilkan fruktosa 1,6-difosfat. Enzim yang keempat, aldolase, memecah fruktosa 1,6-difosfat menjadi dihidroksilaseton, fosfat, dan gliseraldehid 3-fosfat. Enzim yang kelima, isomerase, mengubah semua dihidroksilaseton, fosfat menjadi diseraldehid 3-fosfat. Dan enzim yang terakhir, gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase, fosforilasi gliseraldehid 3-fosfat oleh fosfat anorganik atau sitosol, oksidasi membentuk NADH sehingga menghasilkan 1,3-difosfogliserat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan LKM 2 ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan maupun kesalahan dalam pemaparan jawaban yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.